Hai semua, hari ini aku mau bahas tentang penyakit yang dialami oleh Mbak Kartika Putri, artis itu ya. Nah, kenapa? Karena ini celah buat aku edukasi teman-teman semua tentang penyakit ini ya. Pertama, penyakit yang diderita Mbak Kartika Putri ini disebut dengan SSJ atau sindrom Stephen Johnson ya. Ada juga yang mengatakan pemphigus vulgaris. Dia juga ada posting pertama yaitu pemphigus vulgaris. Keduanya ini memiliki gejala yang sama yaitu lepuhan di kulit dan dia itu juga melibatkan mukosa, tetapi secara histopatologinya itu berbeda ya. Stephen Johnson syndrome ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh reaksi hipersensitivitas terhadap obat-obatan yang kita minum ya. Apa itu reaksi hipersensitivitas? Berarti kalau ada orang minum obat, contohnya ya meloxicam nih contoh ya. Nah, dia tidak bereaksi, tetapi pada saya misalnya minum obat seperti NSAID meloxicam nih misalnya timbul lepuhan beberapa hari setelahnya gitu ya. Nah, itu disebut dengan reaksi hipersensitivitas pada diri saya sendiri. Misalnya begitu ya, orang lain tidak ya. Apa saja obat-obatan yang bisa mencetuskan Stephen Johnson syndrome ini? Umumnya bisa disebabkan oleh antibiotik seperti amoxicillin, penicillin, begitu ya, golongan sulfa, cotrimoxazole, sulfamethoxazole, bisa juga disebabkan oleh obat-obatan anti kejang ya, seperti obat-obatan orang epilepsi. Nah, bisa juga disebabkan oleh anti nyeri atau painkiller seperti yang diminum oleh Mbak Kartika Putri ya. Contohnya meloxicam, peroxicam, metampiron seperti itu ya. Itu juga bisa mencetuskan yang namanya Stephen Johnson syndrome. Masalahnya Stephen Johnson syndrome ini reaksinya adalah hipersensitivitas tipe lambat. Artinya adalah obat itu diminum hari ini, reaksinya baru muncul sekitar 1 minggu sampai 2 minggu ke depan ya. Berarti sekitar 7 sampai 14 hari ke depan baru muncul lepuhannya ya. Minum obatnya hari ini nih gitu ya. Kapan ditegakkan Stephen Johnson syndrome yaitu contoh ada orang terdapat lepuhan di kulit dan terdapat keterlibatan mukosa minimal 3. Contoh ya, mukosa mulutnya bermasalah, mukosa konjungtiva mata, juga mukosa kelamin. Kalau misalnya ada lepuhan di kulit ditambah keterlibatan minimal 3 mukosa itu tadi, nah ini kemungkinan besar adalah Stephen Johnson syndrome. Nah, kita tanya tuh, ada nggak riwayat penggunaan obat-obatan sebelumnya ya? Kalau ada obat-obatan yang potensial tadi, maka tegaklah diagnosisnya Stephen Johnson syndrome ya. Johnson syndrome ini ada derajat-derajatnya. Ini sangat penting untuk menentukan terapinya dan keselamatan jiwa si penderitanya ya. Jadi ada derajat namanya Stephen Johnson syndrome saja, yaitu jika yang terkena itu hanya kurang dari 10% luas permukaan tubuh. Kalau yang kenanya 10 sampai 30% luas permukaan tubuh itu disebut dengan SSJ10 ya. Nah, sementara yang lebih dari 30% dari luas permukaan tubuh berarti udah melepuh semua nih seperti gambar ini disebut dengan TEN, yaitu toxic epidermal necrolytic. Itu udah lepuh semua, bahkan kulitnya itu kalau misalnya digeser itu bisa copot ya, yang disebut dengan tanda Nikolsky positif. Jadi dari 30% dan bulannya bisa digeser itu disebut dengan TEN, toxic epidermal necrolytic. Ini bisa mengancam jiwa. Untuk tata laksana tadi harus ditentukan dulu dia klasifikasinya SSJK, SSJ10K atau TEN. Untuk SSJ saja ini bisa menggunakan obat-obatan minum di rumah dan pasiennya bisa dirawat di rumah saja. Biasanya obat-obatannya adalah steroid ya, misalnya prednison itu dikasih ya, diminum di rumah nanti di tapering off. Sementara untuk SSJ10 sampai ke 10 ini biasanya butuh perawatan di rumah sakit karena obat-obatannya umumnya dimasukkan lewat intravena dan orang ini biasanya karena kulitnya sudah melepuh yang luas itu tadi, maka penguapan di tubuhnya akan terjadi berlebihan. Kondisi orang ini bisa dehidrasi dan dia biasanya membutuhkan resusitasi cairan. Jadi orang ini dibutuhkan perawatan di rumah sakit dan resusitasi cairan. Kalau tidak dia bisa menyebabkan kematian. Nah, biasanya orang SSJ10 ini juga bisa diisolasi. Nah, fungsi isolasi di sini buat apa? Bukan karena penyakit itu menular, tetapi biasanya menghindari orang-orang keluarga atau orang-orang umum berkunjung terus akhirnya membawa banyak-banyak penyakit. Ini orang lagi tidak ada kulit ya, kulitnya luka, mukosanya juga luka semua. Jadi orang-orang umum itu dibatasi untuk bertemu si pasiennya. Jadi penyakit ini tuh bisa dua ya, ringan gejalanya, bisa juga bisa menyebabkan kematian. Nah,
apa yang dikatakan Mbak Kartika Putri, penanganan lebih awal itu lebih baik, ya itu benar. Karena kalau misalnya kita dapatnya SSJ, oke lah bisa dia dirawat di rumah, bisa sembuh gitu ya. Sementara kalau untuk SSJ 10 atau 10 tadi, ini harus dirawat di rumah sakit. Kalau terlambat penanganannya bisa menyebabkan kematian. Nah, untuk pengobatannya di Indonesia juga ada. Sebenarnya banyak banget orang kena penyakit ini, tetapi nggak terekspos. Pada Mbak Kartika Putri kan karena dia artis, jadi ke expose gitu ya. Nah, jadi untuk pengobatannya di Indonesia juga banyak rumah sakit sekelas rumah sakit tipe C juga bisa sebenarnya ngobatin ya. Tetapi untuk pemilihan terapi di mana, mau di mana, di Singapura kayak di Indonesia, itu terserah sama pasiennya sendiri. Intinya di Indonesia juga itu bisa diterapi ya. Nah, penanganannya juga sama-sama bagus ya, tergantung penyakitnya tegak nggak diagnosisnya. Kalau misalnya tidak tegak diagnosisnya juga nggak bisa, atau misalnya udah terlambat datangnya juga susah pengobatannya begitu ya.